Kita menjadi berkat, ya kita harus diberkati dulu. Bagaimana kita tidak diberkati mau memberkati orang? Tidak mungkin. Ya saudara, amin. Ya bersyukur. Saya kalau Selasa sama Jumat kan puasa ya. Saya tidak pernah maksa-maksa istri saya tuh, ayo nih, puasa Honda. Lama-lama dia ikut saya gitu. Gitu. Jadi kan saya tidak perlu berok-berok. Jadilah teladan, kata Tuhan. Orang Kristen tuh harus jadi terang. Nah, punya pengaruh. Saya percaya kalau kebenaran tuh memerdekakan, kita bisa jadi pengaruh bagi orang lain. Biarpun kita mungkin tidak banyak omong, tapi lihat hidup kita orang jadi gitu, saudara. Ya saudara, amin. Saya percaya saudara, wanita tadi yang Yesus katakan, pulanglah aku juga tidak melempar kamu. Pasti dia hancur hati saudara. Karena dia melihat kebaikan Tuhan. Karena harusnya dia dilempar batu memang sampai mati, saudara. Harusnya. Pantas dilempar batu sampai mati. Yesus tidak kerjakan. Nah Yesus yang menanggung kan di kayu salib, itu. Yesus yang tanggung dosanya di kayu salib. Ini harus membuka kita. Saudara harus tahu kalau sudah diselamatkan, perhatikan hidup saudara. Hanya Tuhan mau saudara seperti Kristus, mau mati juga, mati terhadap dosa juga. Makanya Tuhan berkata apa? Barang siapa yang mau ikut aku harus menyangkal diri. Nah, menyangkal diri. Terus pikul salib. Terus mengikut aku. Belajar mulai menyangkal diri. Dulu ya. Dilatih kata nih. Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Makanya murid itu artinya juga disiplin. Disiplin ibadah. Disiplin mengucap syukur. Ya kan, banyak uang, ya bersyukur. Tidak punya uang, ya disiplin bersyukur. Toko rame ya bersyukur, toko sepi ya bersyukur, terima kasih Tuhan. Toko rame, waktu nyanyi yang keras, waktu sepi ya tambah keras kalau bisa kan gitu. Banyak sampai ada orang tuh gini, lihat orang percaya. Jak raban rema ada sosana, tandi otang tambahan gitu sampai digitu. Nah, apa kamu tidak punya persoalan tak? Kok kayak kamu bahagia itu? Tuh, makanya orang percaya itu nanti, orang dunia itu getun gitu lihat orang percaya, saudara. Karena dunia tuh berpikir kan gini, kalau banyak uang baru bahagia gitu kan, kalau badan sehat itu sukacita kan. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan bagaimana Paulus? Paulus sakit saudara waktu melayani Tuhan, tapi dia sukacita. Justru dia berkata begini, saat aku lemah aku kuat katanya. Heran ya? Tuh, itu yang tidak terpikir memang. Makanya orang yang hidup dengan iman tuh luar biasa, hidup di dalam keajaiban Tuhan memang orang beriman. Kan apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga. Nah gitu. Haleluya saudara. Kita bersyukur. Ya, dosa itu membutakan mata kita ini. Nah ini mata kita. Coba saudara kita lihat dalam Lukas pasal 18. Ini mengerikan saudara ya. Lukas 18. Kita lihat Lukas 18. Ayat 9 sampai ayat 13 itu tentang perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai, ya kan? Ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Nah ini, orang yang dibutakan itu. Dia menganggap dirinya benar.
di hadapan Tuhan. Dan memandang rendah semua orang lain. Itu memang orang Farisi seperti itu. Tuhan tegur, karena apa? Tuhan cinta sebenarnya kan sama orang Farisi ini. Tuhan cinta, karena Tuhan ingin selamatkan mereka. Nah ini kan, kalau cinta itu pasti disampaikan firman Tuhan. Biarpun kadangkala firman itu bisa menyakiti hati kita, saudara. Saya kemarin besuk ya, menginjil lah katakan begitu ya, ke salah satu keluarganya jemaat di sini, jadi bukan di Sukowono, di luar kota. Saya ajak jemaat ini ke sana ya. Dia nangis-nangis karena sedih dan saya bersaksi tentang Yesus Kristus ya. Ternyata di depan tokonya itu ada gereja. Di depan itu tokonya ada gereja, saya tidak tahu saudara ya. Terus saya bilang gini, loh Cim, itu di depan ada gereja Cim, dekat. Cim kan bisa ke gereja, wong sudah tinggal nyebrang. Oh enggak. Langsung gitu saudara. Yang tadi itu wajahnya sedih karena anaknya baru meninggal, saudara tiba-tiba enggak gitu. Apa Cim? Ya, itu tuh pendetanya itu suka nyindir-nyindir itu orangnya kata gitu saudara. Saya ngerti maksudnya. Cuma diam saudara. Saya cuma diam, saya kasih kekuatan lagi firman Tuhan. Saya tahu maksudnya saudara. Mungkin ada jemaat yang ngomong apa gitu sehingga ditangkap salah gitu. Saya pikir di gereja itu udah ada sindir-menyindir lah saudara. Ya kan? Di gereja itu kita akan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sama seperti Yesus ngomong sama Farisi ini. Kan Yesus tidak nyindir-nyindir saudara. Cuma Yesus cinta sama orang Farisi ini. Karena ada yang salah. Makanya dikatakan di sini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Nah ini. Dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, bukan orang lalim, bukan pesinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wah, coba doanya. Coba sudah kira-kira berdoa tuh seperti ini ya Mbak ya, misalnya ya. Tuhan, saya tidak seperti Bapak Adi. Bapak Adi itu nyolongan Tuhan. Bapak Adi itu ngerampok Tuhan. Bapak Adi itu utang tidak bayar Tuhan. Ya apa kira-kira saudara? Contoh ya di, ndak Adi ndak saudara. Contoh nih, jangan ngamuk nih. Ya apa saudara? Tapi itu memang seperti itu orang Farisi. Bahkan sampai seperti ini doanya. Tuhan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Ini laki yang berdoa ya. Karena aku tidak diciptakan menjadi perempuan. Sampai gitu doanya saudara. Kenapa? Karena bagi orang Farisi jadi perempuan tuh ciptaan yang rendah juga gitu. Makanya coba saudara lihat. Yesus banyak ngomong sama orang perempuan. Untuk membuktikan apa? Di hadapan Tuhan sama. Tuhan juga cinta orang-orang perempuan. Kan seperti minggu kemarin Tuhan ngomong sama perempuan Samaria, ya kan? Coba. Sudah perempuan Samaria lagi. Tidak klop itu. Perempuan satu ya, ini bagi orang Yahudi sudah ada kelasnya, kelas rendah, sudah perempuan ya. Wes perempuan nakal lagi. Aduh ya apa saudara? Sudah perempuan nilainya 0 misalnya ya. Wes nakal, min lagi. Wes 0, min turun lagi. Apalagi Samaria lagi, bukan orang yang ditambah min lagi. Coba. Jadi orang Farisi itu memang merasa
Ini dibutakan. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Dia tidak butuh. Pak, saudara kalau sakit tapi merasa sehat, ya Pak, saudara tidak butuh dokter. Betul enggak? Tapi coba saudara betul, oh iya aku sakit tiba ya, langsung pergi dokter saudara. Pergi apotek cari obat. Sama saudara. Orang yang dibutakan tuh dia tidak rasa perlu Tuhan. Dia tidak perlu belas kasihan Tuhan. Yesus yang mati di kayu salib itu, ya biasalah, biarin. Tapi tidak bagi orang yang sudah mulai dibuka oleh Tuhan. Bisa melihat itu. Karunia yang besar yang Tuhan kerjakan ya. Terus saudara kita lihat ya, ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Coba lihat ya. Jadi betul-betul orang Farisi itu apa ya, hidup secara moral mungkin bagus ya kan. Terus yang kedua apa? Secara keagamaan dia betul-betul perhatikan ya kan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tapi pemungut cukai ini lihat ke atas saja tidak berani, tidak layak. Dia berkata, kasihanilah aku Tuhan. Hanya Yesus berkhotbah di bukit, Matius 5 ayat 3, apa katanya? Coba dibuka. Matius 5 ayat 3. 5 ayat 3, saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Koma. Hebat nih saudara. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Haleluya. Yang miskin di hadapan Allah, dia punya sorga. Hebat enggak? Itu firman Tuhan. Apa miskin di hadapan Allah? Tadi tidak merasa benar hidupnya. Dia perlu Tuhan hidupnya. Dia diselamatkan, bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Amin. Ini harus jadi pengalaman kita, saudara. Orang yang mengerti ini ya, saudara. Kalau dia lihat kejelekan orang, dia tidak berani itu panjang mulut. Dia tutup. Dia mulai berdoa buat orang itu, menguatkan supaya diubahkan. Sama seperti Yesus. Seperti tadi perempuan kan? Yesus tidak gembar-gembar dosanya perempuan itu enggak. Ya wis, sekarang pulang sana, pulang. Suruh pulang, kenapa saudara? Saya percaya waktu dia digeret bagi Yesus, banyak orang lihat ya, dia sudah banyak dipermalukan saudara. Kadang-kadang gitu kan manusia kan seneng tuh loh mempermalukan orang. Ya kan? Seneng lah orang itu jatuh itu paling seneng. Ya itu kan apa? Buta. Tapi orang melihatnya apa? Dia berpikir beda. Ojo rek. Pas aku jatuh juga ya apa ya kan ya. Jadi begitu saudara. Haleluya. Amin. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Oh bahagia saudara. Kemerdekaan itu identik dengan sukacita. Wah luar biasa saudara. Ya kan? Sampai di mana tuh ya? Berbahagialah orang yang diampuni dosanya katanya. Terus yang ditutupi pelanggarannya. Waduh. Bukan cuma diampuni, ditutupi pelanggarannya. Bukan malah digembar-gembor, no. Waduh. Saya sedih ya, kalau orang berdosa ya wis kita maklumi lah ya, tidak percaya Yesus, gembar-gembar no elek orang tuh ya kita maklumi lah. Namanya sih belum percaya Yesus ya. Tapi kan ngeri kalau itu katanya orang Kristen kan gitu saudara. Nah itu mari kita datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Haleluya.
Orang yang dibuka no matane, dia bisa lihat siapa dirinya, saudara. Ampuni saya Tuhan. Setelah dia tahu, oh aku ini berdosa diampuni ya, dia bersyukur sama Tuhan. Gitu. Dia bersyukur sama Tuhan. Dia bersyukur sama Tuhan, saudara. Tadi malam di keluarga muda saya bicara tentang Daud. Di dalam 1 Samuel pasal 22. Daud, saudara, diajar oleh Tuhan untuk memiliki belas kasihan kepada orang lain. Coba kita lihat dulu, saudara. Kita baca lagi ya. 1 Samuel pasal 22. Ini satu cerita yang baik di mana Allah itu membentuk hati kita. Nah, itu. Membersihkan hati kita. Nah, ini. Coba kita lihat. 1 Samuel pasal 22. Ya, saudara lihat ya. Kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Saudara ya. 1 Samuel 22, 1 dan 2. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri. Ada kata melarikan diri. Enak enggak orang melarikan diri itu, saudara? Enggak enak. Pasti ada ketakutan, ada kecemasan. Dan sekarang Daud melarikan diri dari mana? Dari Saul. Saul tuh iri hati. Nah ya, iri hati. Jadi bukan karena Daud berbuat kesalahan, enggak. Cuma Daud ini, Saul ini iri hati. Nah ini hati-hati, iri hati, saudara. Ya, iri hati sama kesuksesan Daud. Sehingga Daud mau dipateni sama Saul. Sehingga Daud ngalah. Daud mengalah, saudara. Karena sebenarnya Daud sudah jadi raja yang resmi. Saul sudah tidak lagi sebenarnya. Tapi Saul merasa jadi raja. Tapi Daud mengalah. Dia menghindar. Mengalah. Menghindar. Dia melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara. Terus ayat 2, kita lihat. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Nah, coba lihat. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Coba saudara. Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Coba saudara renungkan. Daud ini sendiri sudah punya persoalan ya. Sekarang Daud harus ada di tengah-tengah orang yang punya masalah juga. Bagaimana saudara? Dan dikatakan Daud jadi pemimpin di situ. Jadi Tuhan ajar ini. Daud memang dia punya masalah. Tapi Tuhan ajar Daud juga bisa membantu orang. Biarpun dia sendiri punya kesulitan. Punya persoalan saudara. Jadi Daud diajar Tuhan punya belas kasihan. Punya belas kasihan. Padahal kadang-kadang Daud mikir awet dewek udah setengah mati, udah berat. Ya. Tapi Tuhan latih dia untuk punya belas kasihan bagi orang lain. Sama seperti Kristus kan. Saudara diselamatkan karena belas kasihan Tuhan. Mari saudara kita juga punya belas kasihan. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan dengan kebenaran, Tuhan mau kita juga punya belas kasihan. Kasihan orang tidak percaya Yesus tuh ya, kasihan ya. Nah itu saudara, punya belas kasihan. Haleluya, amin. Amin saudara, rindu setiap orang bisa percaya Yesus. Karena kita rindu, kita mulai jaga hidup kita ini ya. Tuhan tolong saya Tuhan. Jaga bibir lidahku Tuhan. Supaya hidupku dapat memberi kekuatan bagi orang lain. Nah itu. Haleluya saudara. Amin. Amin saudara. Dan sekarang kita lihat ya. Ini banyak sebenarnya tapi saya cukup di satu poin saja. Dan poin yang kedua, kita melihat hasil kemerdekaan. Bukan sekedar kita dimelekkan mata kita menjadi sadar siapa kita, saya orang berdosa, aku butuh Tuhan, sehingga kita betul-betul mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita berterima kasih. Terus Efesus pasal 1 sekarang kita lihat. Kita lihat Efesus pasal 1, saudara. Ayat 18.
Efesus pasal 1 ya. Ayat 18 Saudara. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Lihat saudara, orang yang sudah dicelikkan matanya, dia bisa melihat pengharapan yang hebat di dalam Kristus. Ibrani berkata, pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Saudara tahu sauh yang kuat, sauh itu apa? Lek kapal itu, kapal merapat, kan kapal itu melemparkan jangkar kan? Itu sauh saudara, jangkar. Sehingga kapal itu lek kena ombak tidak gerak, diem. Jadi pengharapan itu sauh yang kuat, kata Ibrani. Nah sekarang kita lihat ini 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya kita ini orang-orang yang kudus, saudara. 16. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Hebat saudara. Terus 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan di sorga. Lihat, pengharapan kita bukan sekedar di bumi, tapi tembus sampai ke sorga. Hebat. Kalau pengharapan kita cuma sekedar di bumi, ya percuma saudara. Tapi pengharapan di dalam Kristus itu tembus sampai ke sorga. Ayat ini berkata. Terus 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Pengharapan kita bukan cuma di bumi, saudara, tapi tembus terus sampai ke sorga. Ya, saudara. Amin. Amin, saudara. Nah, itu mari kita sungguh-sungguh di dalam Kristus tadi, tetap di dalam Kristus. Melekat. Melekat. Jadi orang Kristen tuh yang melekat sama pokok anggur. Sungguh-sungguh. Melekat itu betul mau hidup di dalam firman Tuhan. Melekat, saudara. Percaya. Memang saya akui kita kadang lemah. Sembahyang makanya. Berdoa. Nah, kalau saudara mau kuat, sukalah berdoa. Kalau tidak, kita tidak akan mampu, saudara. Wah, Tuhan tolong saya Tuhan. Supaya saya terus memandang kepada Tuhan. Bilang di mana keluarga muda ya. Waktu masa corona ini saya tidak lihat TV sama sekali saudara. Saya tidak lihat TV sama sekali. Saya tidak perhatikan positif berapa, di sini berapa. Tidak. Saya lebih banyak berdoa. Kenapa? Saya mau kuat di dalam Tuhan. Nah gitu. Ya kan? Kayak orang gini lah. Saudara misalnya gampang sakit pilek. Ya kalau ada orang sakit pilek ya rodok menjauh lah. Cok deket-deket kan gitu. Nah itu namanya pengertian yang datang dari Tuhan. Itu. Jadi hal-hal yang membuat saudara lemah ya coba singkirkan dulu. Saudara lebih dekat dengan Tuhan. Ada orang ngomong apa negatif ya stop dulu dah. Udah. Makanya perkumpulan, persekutuan anak Tuhan itu penting. Ah ini saudara.
Makanya nanti dunia ini akan mencari gereja. Kenapa? Di gereja ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang hatinya dibentuk oleh Tuhan, dan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga hatinya tulus, koncoan tulus, ya, tidak ada maksud apa-apa. Makanya nanti orang dunia akan cari gereja, saudara. Hanya Tuhan bentuk saudara. Karena saudara kan dipakai oleh Tuhan untuk dapat melayani orang-orang berdosa itu. Supaya mereka juga bisa datang kepada Tuhan. Seperti Daud tadi, diproses sama Tuhan. Ya kan? Wes susah, wes soro, suruh memperhatikan orang lain. Coba saudara. Kita juga diajar gitu ya kan. Kita mungkin sibuk apa, yuk belajar ibadah. Tinggalkan dulu kesibukan. Aduh, rasanya berat, banyak persoalan. Iya, mas ayo ibadah. Memuji Tuhan, dengar firman Tuhan, latihan terus. Saudara, disiplin, jadi murid tuh loh. Saya selalu bilang sama sekolah minggu ya, ayo anak sekolah minggu kalau ke gereja jangan telat. Ke sekolah aja tidak boleh telat, masa ke gereja telat. Saya ngomong gitu saudara. Masa ke gereja telat, lagi sekolah tidak berani telat, kenapa sih? Apa karena lagi gereja telat tidak digegeri? Bukan tidak digegeri, ngempet sebenarnya kan. Kita nih ngempet gitu loh. Belajar mengasihi, menguatkan, berdoa supaya Tuhan menolong. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Tapi juga harus diomongi supaya sadar, supaya ngerti. Seperti Yesus tadi yang ngomongi, Yesus memang mengasihi perempuan, tapi Yesus tetap ngomong, jangan bikin dosa lagi ya. Nah gitu, saudara. Ya puji Tuhan. Amin. Amin, saudara. Dosa itu ingat, dosa itu jahat, saudara. Membutakan kita. Ya, orang yang tidak mau percaya Yesus itu dia dibutakan. Mari kita berdoa. Ya. Yuk lihat keluarga kita yang belum percaya Yesus, doakan. Tuhan Yesus bukalah mata mama saya misalnya. Tuhan Yesus bukalah mata suami saya. Celikkan matanya Tuhan. Tuhan tolong. Nangis saudara. Nangis. Yesus aja harus berdoa mencucurkan keringatnya sampai seperti darah. Waktu dia mau disalibkan. Satu perjuangan yang berat. Ya. Makanya khotbahnya minggu kemarin apa? Berjuang. Orang Kristen yang benar tuh berjuang, bukan bim salah bim, saudara. Berjuang, ibadah berjuang, berdoa berjuang. Ya kan? Sama berjuangnya seperti saudara mencari uang, sama, bahkan harus lebih. Sama, saudara. Haleluya. Amin. Berjuang. Jangan berkata begini, oh lek repot dak pergi, lek dak repot pergi. Jangan, saudara. Itu kita masih kadang-kadang itu dibutakan. Mari kita minta dicelikkan sungguh-sungguh. Itu harus tetap tinggal, setia sama Tuhan. Kebenaran itu betul-betul memerdekakan kita, amin. Haleluya, wah lek merdeka enak saudara. Saudara lek merdeka, tidak gampang takutan, tidak gampang stres. Ya saudara, sukacita, ada persoalan, iya ada persoalan, sedih iya, tapi ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Haleluya saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa.